Tersembunyi di antara riuhnya hiruk-pikuk Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, berdiri kokoh sebuah bangunan masjid tua yang dipercaya menyimpan banyak keajaiban. Dikisahkan oleh para leluhur setempat, masjid yang konon sudah ada sekitar abad ke-16 ini secara ajaib dibangun dalam waktu semalam oleh para wali Allah. Bukti-bukti keajaiban pun semakin diperkuat dengan adanya sumur yang dipercaya memiliki 3 rasa, serta makam keramat dari wali Allah yang konon pernah membelah ombak tsunami Krakatau. Pemirsa, inilah kisah kesaktian para wali Allah dalam Masjid Al-Alam Marunda. Menurut kisah orang dulu, pembangunan Masjid Al-Alam Marunda dipercaya masih ada sangkut pautnya dengan pasukan Mataram yang kala itu menyerbu VOC di Batavia. Namun ada pula versi lain yang menyebutkan bahwa pembangunan masjid justru dipimpin oleh Pangeran Fathahillah. Wallahualam. Jadi wallahualam, apakah pasukan Fathahillah bersama wali Allah yang membangun masjid ini, apakah pasukan Mataram sendiri bersama wali Allah membangun Masjid Al-Marunda. Salah satu kisah menarik dari sejarah Masjid Al-Alam Marunda ialah pembangunannya yang konon hanya dilakukan dalam waktu 1 malam oleh para aulia Allah. Benarkah demikian? Wallahualam, karena kita cerita dari orang tua kita, jadi dibangunnya sendiri dalam waktu semalam oleh para aulia pada saat siangnya enggak ada, setelah paginya itu sudah ada, seperti itu. Sayangnya, tak ada yang mengetahui pasti bagaimana tepatnya sejarah Masjid Al-Alam Marunda ini berdiri. Semua kisah hanya dituturkan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Meski didirikan dalam waktu 1 malam, arsitektur masjid tidak dibuat sembarangan. Bangunannya kental akan arsitektur yang syarat nilai budaya Nusantara. Sama seperti julukannya, Masjid 4 Budaya. Masjid Al-Alam ini memiliki 4 jenis budaya yang terelaborasi bersama, yakni budaya Betawi, Jawa, Cina, dan Eropa. Kalau misalnya dari arsitektur Jawa, itu kubahnya yaitu joglo, atap susun pangannya. Dari wungannya itu, kalau kata bahasa Betawi bilang sisir pisang. Sedangkan dari bahasa Cinanya sendiri yaitu dari wungannya itu lengkung naga. Jadi kalau kita lihat dari setiap kelenteng atau bangunan Cina itu dia biasanya melengkung. Dari melengkung itu dari arsitektur Cina sendiri. Sedangkan dari Eropa, dari tiangnya yaitu melambangkan kekokohan. Karena Eropa sendiri itu menunjukkan kekuatannya. Jadi di situ ada bentuk 4 tiang yang melambangkan kekuatan Islam itu sendiri dan kekokohan dari Masjid Al-Alam sendiri. Dari pintu, jendela maupun yang lainnya itu melambangkan dari ornamen kebudayaan Betawi itu sendiri. Tokoh Si Pitung juga diceritakan dalam sejarah Masjid Al-Alam Marunda. Lokasi masjid yang diklaim berdekatan dengan rumah Si Pitung membuat sang pahlawan Betawi dipercaya sering mengunjungi masjid untuk beribadah dan belajar ilmu agama Islam. Nama Si Pitung pun sempat disematkan pada nama masjid, menjadi Masjid Al-Alam Si Pitung Marunda. Lantas, apakah sosoknya juga ikut andil dalam pembangunan masjid? Bernama Masjid Al-Alam Si Pitung berarti bukan Bang Pitung sendiri yang mendirikan masjid ini. Dengan masjid ini didirikan oleh para aulia, beliau hanya yaitu napak tilas di Masjid Al-Alam Marunda ini untuk sekedar beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Insya Allah beliau adalah seorang Islam, seorang beriman, seorang mukmin. Beliau juga seorang yang taat pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian depan masjid terdapat sebuah sumur tua yang dipercaya memiliki 3 rasa yang berbeda, tergantung suasana hati orang yang meminumnya. Hal tersebut mungkin sulit diterima nalar.
lantaran lokasi masjid berada di wilayah pesisir laut yang umumnya memiliki air tanah asin. Jamaah Ijarah sendiri yang menamakan. Biasanya jamaah itu katanya itu sumurnya itu rasanya ada asin, kalau hati sedang kurang enak gitu ya. Ada permasalahan yang belum terselesaikan gitu. Itu rasanya juga air sumur itu kurang enak. Tapi alhamdulillah kalau pada saat saya itu pikiran enak, pikiran tenang, kemarin itu rasanya agak tawar. Itulah cerita-cerita seperti itu yang saya dapat dari jamaah itu sendiri. Bapak Kusnadi selaku pengurus masjid pun sempat bercerita bahwa tahun lalu ada seseorang yang konon terkena guna-guna bisa sembuh setelah mandi dan minum air dari sumur ini. Pada saat itu jamaah tersebut sakit. Salah satu malam mimpi disuruh ke Masjid Al-Marunda untuk mandi sekitar 3 Jumat dan dibawa pulang airnya. Dan pada saat 3 Jumat itu alhamdulillah Allah beri kesembuhan pada jamaah tersebut. Tersembunyi di bagian belakang masjid terdapat makam keramat dari sosok Kiai Haji Jami'in bin Abdullah, sang pengurus masjid terdahulu yang konon bisa membelah ombak tsunami. Menurut kisahnya, peristiwa ini terjadi saat Gunung Krakatau meletus tahun 1883 silam. Letusan maha dahsyat memicu ombak tsunami yang sangat besar dan siap memporak-porandakan pesisir Marunda. Kiai Haji Jami'in bin Abdullah bersama masyarakat Marunda tak henti-hentinya berdoa meminta perlindungan Allah. Wallahualam, doa tersebut ternyata dikabulkan dengan cara yang luar biasa. Seperti ada yang menghalangi, atau ada yang menjaga Masjid Al-Marunda ini dari terjangan tsunami. Pada saat itu juga ombak tsunami itu terpecah menjadi 2, Masjid Al-Marunda dan penduduk sekitarnya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala berkat doa aulia illah bait Masjid Al-Marunda yaitu Kiai Haji Jami'in Abdullah. Konon, karomah dari wali Allah yang dimakamkan di sini masih bisa dirasakan. Diceritakan pernah ada seseorang yang bersikap tak baik ketika berkunjung ke masjid. Tiba-tiba saja tubuhnya dipindahkan oleh sosok gaib. Ada seseorang gitu masuknya tanpa permisi, kedua langsung tidur tanpa cuci kaki. Akhirnya orang itu dilemparin ke pinggir empang seperti itu. Wallahualam, percaya atau tidak percaya, kisah-kisah tersebut sudah diceritakan secara turun-temurun dari generasi terdahulu dan akan terus diceritakan agar kesaktian para wali Allah diketahui oleh generasi mendatang.